Assalamualaikum semua, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara menggunakan sebuah multimeter digital. Di depan saya terdapat sebuah multimeter digital dengan merek Zoe dengan tipe ZT102A. Multimeter ini memiliki banyak fitur. Pada bagian atas terdapat tulisan nilai CAT 3 dan CAT 2. Apa itu nilai CAT? Nilai CAT adalah sebuah nilai standarisasi keamanan pada sebuah alat ukur. Terdapat sebuah tombol hold atau rel, relativitas, dan tombol select dan NCV untuk mendeteksi tegangan. Sebuah konektor banana jack 10 ampere, COM, dan untuk dioda kontinuitas Celsius atau Fahrenheit, miliampere, volt, ohm, hertz, dan kapasitans atau kapasitor. Untuk multimeter ini memiliki rentang tegangan 600 volt CAT 3 dan 1000 volt CAT 2. Pada bagian belakang terdapat cover atau tutup untuk menutupi baterai dan juga terdapat kaki agar dapat disenderkan. Dikunci menggunakan sebuah baut. Pada bagian dalam menggunakan sebuah baterai dengan tipe A3 sebanyak 2 buah. Sini saya akan memasang baterainya. Baterai dengan A3 2 buah. Yang saya gunakan adalah baterai yang tidak bisa di-charge. Sebuah kabel prop dengan japit buaya atau juga bisa disebut klem. Kabel klem warna hitam, kabel klem warna merah, dan kabel ground. Sebuah prop test point, dan sebuah penjepit untuk mengukur komponen. Oke, setelah baterai saya pasang, di depannya terdapat sebuah selektor untuk menentukan nilai batasan pengukuran tertentu. Terdapat selektor auto untuk menentukan nilai tegangan DC, AC, dioda kontinuitas, dan resistance. Terdapat tombol hold dan rel. Hold untuk menahan nilai, dan untuk rel adalah nilai rata-rata yang didapatkan dalam pengukuran. Selanjutnya untuk tombol kuning adalah tombol select untuk merubah mode tegangan DC, tegangan AC, frekuensi, dan duty cycle. Selanjutnya adalah selektor tegangan DC di bawah 1 volt, yaitu milivolt. Tegangan AC, Celsius untuk mengukur suhu. Selanjutnya adalah Fahrenheit. Untuk selektor selanjutnya adalah untuk mengukur resistansi atau hambatan, resistor. Selanjutnya adalah dioda dan kontinuitas untuk nilai kontinuitas di bawah 10 ohm. Selanjutnya adalah selektor kapasitans atau kapasitor. Selanjutnya adalah selektor frekuensi maksimum di 2 MHz dan duty cycle 0 hingga 100%. Selanjutnya adalah untuk selektor arus DC maksimum 10 ampere, dan untuk yang AC juga sama, maksimum 10 ampere. Selanjutnya adalah sensor pengukuran arus miliampere DC maupun AC.
Dan untuk mengukur NCV cukup ditekan dan tempelkan atau dekatkan pada sebuah kabel listrik yang memiliki tegangan, maka akan berbunyi. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada sebuah transformator dan juga terdapat sebuah dioda bridge yang belum dipasang sebuah kapasitor. Rubah selektor ke arah auto ataupun ke arah volt, DC ataupun AC. Hubungkan test point pada titik point. Tegangan terbaca 24 volt. Dikarenakan pada output dioda belum dipasang sebuah kapasitor, maka tegangannya belum menjadi DC murni yang memiliki frekuensi kurang lebih 100 Hz. Selanjutnya untuk pengukuran AC, pindah mode ke mode AC. Selanjutnya tempelkan pada titik point yang akan diukur. Tegangan AC terbaca 27 volt. Untuk menghitung dari tegangan AC ke DC cukup kalikan 1,44. Kurang lebih nilainya ada di angka 35 hingga 38 volt jikalau itu sudah dipasang kapasitor. Selanjutnya adalah untuk mengukur frekuensi. Rubah mode ke mode Hertz. Frekuensi terbaca 50 Hz. Dikarenakan frekuensi Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz dan juga duty cycle. Selanjutnya adalah pengukuran duty cycle. Duty cycle terbaca kurang lebih 50%. Dikarenakan di negara Indonesia menggunakan frekuensi dan duty cycle di 50 Hz dan 50%. Selanjutnya untuk pengukuran milivolt, saya tidak akan mengukurnya dikarenakan tidak memiliki catu daya di bawah 0,5 volt. Untuk mengukur suhu cukup pindah mode ke arah Celsius ataupun Fahrenheit. Di sini saya tidak akan mengukurnya dikarenakan sensor suhu yang saya miliki rusak. Dikarenakan termokouplenya putus. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran resistor. Rubah selektor ke arah selektor ohm atau resistansi yang berbentuk lambang omega. Tancapkan banana jack pada konektor banana. Di sini saya menggunakan sebuah resistor dengan hambatan 47 ohm dengan daya 20 watt. Tempelkan probe pada resistor pada masing-masing kaki resistor. Usahakan saat melakukan pengukuran tidak menyentuh dua probe yang mengakibatkan bergeser nilai resistansi. Resistansi terbaca 46,9 ohm dikarenakan terdapat toleransi antara multimeter, kabel, dan resistor yang mengakibatkan nilainya naik ataupun turun. Selanjutnya adalah untuk mengukur dioda.
Di sini saya akan mengukur sebuah dioda bridge dengan memiliki 4 buah kaki AC, kaki DC positif, dan kaki negatif. DC negatif. Hubungkan salah satu prob pada salah satu kaki, lalu ukur. Lalu tempelkan prob satu terhadap kaki yang lainnya. Maka terbaca tegangan drop sebesar 0,497 volt, yang menandakan dioda dalam keadaan baik. Jikalau nilai sudah di bawah angka 200, 0,200, maka dipastikan dioda tersebut bisa diartikan dalam keadaan rusak. Selanjutnya untuk mengukur dioda. Setelah mengukur dioda, selanjutnya adalah untuk mengukur sebuah kapasitor. Rubah selektor ke arah mode dioda yang bertuliskan atau berlambangkan semacam kapasitor. Di sini saya akan mengukur sebuah kapasitor atau VARCO, variable kondensator, hubungkan prob di antara kaki kapasitor. Usahakan ketika mengukur jangan disentuh, yang mengakibatkan bergesernya nilai kapasitans. Nilai terbaca 0,9 NF ketika saya gerakan terbuka atau putar terbuka, maka nilai akan turun sebesar 0,6 NF, dan ketika saya pegang nilai akan bertambah. Ketika saya tutup, maka nilai akan terbaca 1 nanofarad. Kurang lebih seperti itu untuk mengukur sebuah kapasitor. Di sini saya akan mengukur sebuah kapasitor dengan polaritas positif dan negatif. Untuk polaritas negatif berlambangkan atau bersimbol strip. Untuk sebelum mengukur sebuah kapasitor, usahakan muatan dikosongkan dulu dengan cara mengsortkan di antara dua pin agar tidak merusak multimeter atau ISR, equivalent series resistor. Hubungan prob pada masing-masing pin kapasitor. Dikarenakan kapasitor ini belum saya kosongkan, maka nilai tidak akan terbaca. Setelah saya kosongkan, maka nilai baru terbaca. Terbaca kurang lebih 7321 ultrafarad atau sebesar 7,3 mikrofarad, yang menandakan kapasitor ini dalam keadaan bagus. Selanjutnya saya akan mengukur sebuah kapasitor besar dengan nilai 6800 ultrafarad bertegangan 550 volt DC. Nilai terbaca 6,4 mikrofarad.
atau 6419 ultrafarad. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mengukur sebuah kapasitor. Selanjutnya adalah mengukur kapasitor MKP ataupun kapasitor frekuensi tinggi. Di depan saya terdapat sebuah kapasitor dengan nilai 0,1 UF atau 100 nanofarad. Caranya sama dengan kapasitor yang lain. Hubungan probe di antara kaki atau pin kapasitor, lalu nilai akan terbaca. Nilai terbaca di 97,97 nanofarad, yang menandakan terdapat toleransi antara multimeter, probe, dan juga kapasitor itu sendiri. Untuk lebih akuratnya, kalian bisa menggunakan sebuah alat bernama ISR meter. Setelah itu saya akan menunjukkan cara mengukur sebuah frekuensi atau hertz. Untuk multimeter ini dengan frekuensi maksimal di angka 2 MHz kurang lebih. Ini adalah sebuah PWM dengan IC NE55, dan ini adalah sebuah IC PWM dengan tipe IC SG3525. Hubungkan banana jack pada konektor banana jack. Sini saya menggunakan sebuah catu daya berupa aki. Sambungkan kabel pada catu daya. Setelah itu nilai akan terbaca. Output terbaca 189,7 kHz. Dengan nilai duty cycle 64,3%. Untuk rangkaian PWM, kalian bisa menggunakan sebuah IC SG35, NE55 ataupun UC. Oke, selanjutnya adalah untuk mengukur sebuah arus. Di sini saya akan mengukur sebuah arus DC untuk rating maksimum di angka 10 ampere. Usahakan saat mengukur menggunakan sebuah kabel yang tebal agar tidak terjadi drop pada kabel. Sebuah bohlam 100 watt bertegangan 12 volt, dan sebuah baterai sebagai sumbernya bertegangan 7,4 volt DC. Caranya cukup kalian seri antara beban dengan multimeter dan baterai. Arus terbaca kurang lebih 2,6 ampere, yang berarti dengan nilai watt kurang lebih 15 atau 16 watt. 7,4 dikali 2,5 kurang lebih segitu.
Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.